Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz Kiai Haji Abdul Rauf SPDI MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing magang Bapak Hamayomi Aji AMD Par SE MM. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan program magang dan menyusun laporan dengan judul Implementasi Sistem Manajemen Keuangan pada Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz. Program magang ini merupakan kesempatan berharga bagi saya untuk mengaplikasikan ilmu manajemen yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata, khususnya dalam pengelolaan keuangan di lembaga nirlaba seperti yayasan. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan pengalaman, temuan, serta hasil implementasi sistem keuangan yang telah dilakukan selama masa magang di Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz. Harapan saya hasil kerja ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan yayasan ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita mulai presentasi ini. Latar belakang. Yang pertama ada tantangan, yaitu Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya keuangannya. Lalu yang keduanya ada kebutuhan. Kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan yang terorganisir menjadi semakin mendesak. Perkembangan dunia pendidikan yang semakin pesat menuntut setiap lembaga pendidikan, termasuk yayasan, untuk memiliki sistem manajemen keuangan yang efektif. Manajemen keuangan yang efektif dan transparan. Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz sebagai salah satu yayasan pendidikan yang sedang berkembang menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya keuangannya. Kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan yang terorganisir menjadi semakin mendesak, seiring dengan meningkatnya kompleksitas operasional dan kebutuhan akuntabilitas dari berbagai pemangku kepentingan. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan aspek vital bagi tujuan operasional yayasan pendidikan. Namun, penerapan sistem manajemen keuangan di Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya sistem pencatatan yang terorganisir, yang terintegrasi, prosedur pengelolaan yang belum terstandar, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan. Kondisi ini dapat menimbulkan inefisiensi, risiko, dan ketidakakuratan dalam pelaporan keuangan. Upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui standarisasi prosedur menjadi langkah strategi yang perlu dilakukan. Standarisasi ini mencakup penetapan standar prosedur operasional untuk setiap aktivitas keuangan, mulai perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan manajemen keuangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yayasan kepada seluruh pemangku kepentingan. Baik, slide selanjutnya yaitu ada tujuan magang. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, menganalisis implementasi, memahami kondisi aktual pengelolaan keuangan di yayasan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor, yaitu untuk memahami aspek yang mempengaruhi kinerja manajemen keuangan di yayasan. Yang ketiga, merumuskan strategi, yaitu membangun sistem pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu poin terakhir yaitu memberikan rekomendasi, yaitu menyediakan solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Nah, yang pertama, tujuan menganalisis implementasi sistem manajemen keuangan yang diterapkan di Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz adalah untuk memahami secara mendalam kondisi aktual pengelolaan keuangan yang sedang berjalan di yayasan.
Analisis ini mencakup evaluasi terhadap mekanisme pencatatan transaksi keuangan, proses pelaporan, sistem pengawasan internal, serta efektivitas penggunaan sumber daya keuangan yang ada. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang sistem yang sedang berjalan, dapat diidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan dalam praktik manajemen keuangan yayasan. Lalu poin yang keduanya yaitu tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan pada Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja manajemen keuangan yayasan. Identifikasi ini mencakup faktor internal seperti kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, infrastruktur sistem informasi yang tersedia, serta budaya organisasi dalam melakukan pengelolaan keuangan. Selain itu juga mencakup faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, perkembangan teknologi keuangan, dan dinamika perekonomian yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan yayasan. Lalu yang ketiganya yaitu tujuan untuk menyusun strategi peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz adalah untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan. Perumusan strategi ini diarahkan untuk menciptakan mekanisme pelaporan keuangan yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga setiap transaksi keuangan dapat dilacak dan kebenarannya. Hal ini mencakup pengembangan format laporan keuangan yang standar, jadwal pelaporan yang teratur, dan sistem dokumentasi yang rapi. Lalu poin yang keempatnya yaitu tujuan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem manajemen keuangan di Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz adalah untuk menyediakan solusi konkret dan aplikatif yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan yayasan. Rekomendasi ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap kondisi sistem manajemen keuangan yang ada, dapat dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebutuhan operasional, kapasitas sumber daya, dan target yayasan pengembangan. Melalui rekomendasi yang tepat, yayasan dapat melakukan perbaikan sistematis terhadap praktik manajemen keuangan yang ada. Baik, selanjutnya yaitu ada profil yayasan, di mana di sini ada sejarah, lalu sejarah yayasan, lalu ada struktur organisasi yang jelas, dan visi misi. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz. Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz berdiri pada tanggal 1 bulan Agustus tahun 2020 di lahan 1,5 hektar. Berlokasi di Jalan Panyirapan nomor 09 RT 03 RW 014. Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, didirikan dan dipimpin oleh seorang ulama yang bernama Kiai Haji Abdul Rauf SPDI MPD. Secara formal, Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz mengelola jenjang pendidikan, jenjang tingkat menengah SMP mulai tahun 2020. Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz membuka program tahfiz Al-Quran dan kitab kuning untuk para santri. Di Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz, para santri dibina secara intensif agar memiliki kapasitas ilmu yang berimbang antara pengetahuan agama maupun pengetahuan umum, dan dibimbing secara ekstra dalam latihan hidup beragama dan bermasyarakat, sehingga selepas dari pesantren akan memiliki kesiapan untuk terjun ke masyarakat dalam berbagai bidang dan profesi. Lalu di sini ada struktur organisasi yang jelas untuk mengelola kegiatannya. Berikut adalah struktur organisasinya. Lalu visi dan misi yayasan. Visinya yaitu mewujudkan sekolah menengah pertama unggulan yang berakhlak mulia, berwawasan global, Qurani, dan berprestasi tinggi.
Lalu misinya, yang pertama ada menerapkan nilai Islam dalam penyelenggaraan sekolah. Lalu yang keduanya ada membiasakan peserta didik agar dapat memiliki kebiasaan ibadah yang baik dan benar. Yang ketiganya ada pembiasaan akhlak Islam dan pembinaan prestasi menjadi budaya sekolah. Yang keempat ada menumbuhkan semangat membaca dan menghafal Al-Quran secara maksimal. Lalu yang kelimanya, menyiapkan peserta didik sebagai calon pemimpin masa depan dengan bekal jiwa kemandirian dan kepemimpinan. Lalu poin keenamnya ada menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Yang ketujuhnya ada meningkatkan kompetensi guru secara berjenjang dan berkesinambungan. Dan poin terakhirnya, memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Lalu ada landasan teori. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengelolaan, yang ketiganya ada pengendalian. Perencanaan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran untuk periode tertentu. Lalu ada pengelolaan, poin yang keduanya, yaitu menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan daya yang ada. Yang ketiganya ada pengendalian, melakukan evaluasi dan perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan. Nah, salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan. Dalam satuan pendidikan, bendahara yayasan memiliki peran pada fungsi perencanaan, di mana harus melakukan perencanaan keuangan yayasan. Perencanaan ini dilakukan dengan melakukan kegiatan perencanaan atau forecasting. Terhitung apa saja yang diharapkan di masa mendatang. Untuk mengambil keputusan tentang perkiraan di masa depan harus relevan dan logis dengan menggunakan kejadian historis pada masa lampau sehingga titik ukur, walaupun dapat juga menggunakan dasar pertimbangan yang lainnya. Nah, selama saya melaksanakan magang, saya memiliki beberapa tugas di Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz. Tugas yang pertama yaitu membantu bendahara mengelola sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yayasan. Lalu yang keduanya administrasi, membantu sekretaris yayasan dalam pengelolaan administrasi yayasan. Informasi tata usaha sebagai tenaga kependidikan yayasan merupakan bagian dari unit pelaksanaan teknis, penyelenggaraan sistem administrasi dan informasi. Jadi di sana saya memiliki 3 tugas. Yang pertama bendahara, administrasi, serta informasi. Perencanaan keuangan yayasan diimplementasikan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yayasan atau disingkat RKI. Merupakan suatu dokumen yang berisi perencanaan program kerja dan pengembangan yayasan dalam satu satuan. Anggaran berjalan yang disusun berdasarkan rencana kerja yayasan untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan. Untuk menuju terpenuhinya standar berdasarkan visi dan misi lembaga pendidikan yayasan, rencana kerja dan anggaran yayasan dapat membantu bendahara yayasan dalam merencanakan keuangan yayasan dalam 1 tahun berjalan. Dan dalam pelaksanaannya, RKI dapat pula membantu bendahara yayasan dalam mengatur keuangan yayasan dan sebagai pengambilan keputusan dalam pengendalian keuangan yayasan. Sejauh ini, Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz mengimplementasikan anggaran keuangannya ke dalam bidang pemenuhan sarana prasarana sebagai penunjang keamanan dan kenyamanan lembaga. Yang pertama ada pembangunan kelas lantai 2, penambahan ruang belajar santri agar bisa lebih nyaman dalam belajar. Lalu yang keduanya ada pembangunan gazebo untuk menghafal santri agar lebih khusyuk dalam menghafal pelajaran atau menghafal Al-Quran. Lalu yang ketiganya renovasi kamar asatid agar lebih nyaman dan betah saat berada di dalam pondok. Dengan begitu, Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz telah mengimplementasikan anggaran biaya untuk memperbaiki fasilitas yayasan lebih nyaman dan lebih kondusif. Baik, selanjutnya yaitu slide terakhir, kesimpulan dan saran.
Kesimpulan yang saya dapatkan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka saya dapat menarik kesimpulan terkait sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz. Berdasarkan teori yang telah diuraikan terdapat beberapa, yaitu yang pertama, kegiatan pengelolaan keuangan yayasan yang dikerjakan oleh bendahara yayasan yang telah ditunjuk langsung oleh ketua yayasan. Yang keduanya, perlunya proses pengelolaan keuangan Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz menggunakan sistem yang terpusat dan terkomputerisasi. Yang ketiganya, banyaknya pengeluaran untuk memperbaiki sarana prasarana mempengaruhi pengawasan bendahara dan ketua yayasan dalam pengawasan keuangan. Sarannya, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka saya dapat memberikan saran terkait sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz berdasarkan teori yang telah diuraikan, yaitu agar ada perlunya perbaikan proses pengelolaan keuangan Yayasan Barokatul Walidain Al-Mumtaz menggunakan sistem yang terpusat dan terkomputerisasi agar lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja pembahasan laporan magang yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung Pelikan Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.